Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah. Di antara kiat-kiat untuk tabah istiqamah ala sunnah, terutama indal fitan, ialah rincian-rincian tentang ibadah dan tentang amal saleh. Yang perlu disebutkan di sini adalah urgensi ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat dalam perkara ibadah, mengikhlaskan niat dalam beramal saleh. Ada sebuah penjelasan barakallahu fikum dari Ibnu Jauzi rahimahullah tentang keikhlasan ini, kaitannya dengan keistiqamahan. Beliau mengatakan, kata Ibnu Jauzi rahimahullah, innama yata'atharu fi tariqi man lam yukhlis amalahu lillah. Beliau mengatakan sesungguhnya yang akan tergelincir pada jalan ini ialah seseorang yang tidak mengikhlaskan amalnya karena Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ketika dia punya niatan-niatan terselubung, niatan-niatan yang tidak bagus pada amaliyahnya, pada ibadahnya. Ingin popularitas, ketenaran, prestise, sanjungan, pujian, kedudukan, posisi, menginginkan dunia yang fana, maka niatan-niatan yang tidak ikhlas inilah yang akan memicu seseorang untuk terpelanting dari jalur yang benar, tidak istiqamah di atas al-haq. Ini juga disebutkan ketika membahas sebuah hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu dengan khatimahnya, tergantung akhirnya. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan dalam Bukhari Muslim dan ada asbabul wurudnya, sebab munculnya hadis, yaitu ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya sedang berjihad fi sabilillah. Amal jihad. Di antara pasukan kaum muslimin ada seseorang yang ikut berjihad, disebutkan yuqatilu qitaran syadida. Dia berperang melawan musuh dengan peperangan yang dahsyat, perangan yang hebat, memporak-porandakan barisan musuh. Maka dielu-elukan oleh kaum muslimin tentang kehebatannya, fulan hebat, fulan Masya Allah kata. Sampai waktu istirahat di tempat peristirahatan, kem-kem peristirahatan menjadi perbincangan yang sangat hangat, viral terkait dengan fulan ini. Dia mengamalkan sebuah amal besar, jihad fi sabilillah.
jihadnya syar'i bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Syar' amalannya. Itu kabar sampai kepada Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, huwa min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Maka orang terkejut, terhenyak. Orang yang beramal besar seperti ini dikatakan min ahli nar. Maka Rasulullah mengatakan, ana lahu, aku yang akan menemani dia, mengintai dia, mencari tahu urusan dia. Keesokan harinya ketika perang kembali berkecamuk, orang tadi pun juga begitu tampil dengan gagah berani, perang dengan dahsyat, dengan hebat, diikuti oleh satu orang sahabat. Hari itu orang itu terluka dengan luka yang sangat banyak, luka yang sangat parah, sampai keadaan dia kritis. Luka sayatan pedang, kena tombak, kena panah, sangat kondisinya kritis, sangat kritis sekali. Di akhir-akhir hayat semacam itu, sahabat yang mengintai tadi, yang menemani tadi, menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan. Orang itu ternyata enggak sabar dengan luka-luka di sekujur tubuhnya, ingin segera mati. Dia memegang gobangnya, parangnya, pedangnya, dia naikkan ke atas, lancipnya di atas. Dengan sekuat tenaga dia membangkitkan tubuhnya dan merobohkan tubuhnya tepat di atas pedang tadi. Pedang itu pun masuk ke dalam tubuhnya, dia mati karena itu. Matinya mati bunuh diri. Akhirnya matinya fi sabilillah. Maka sahabat langsung lari menuju Rasulullah SAW dan mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau Rasulullah SAW. Oh madzak, ada apa ini? Fulan yang disebutkan kemarin. Kenapa dengan dia? Ceritakan semua yang terjadi dan semua yang dia lihat. Barakallahu fikum. Maka Rasul menyatakan dua hadis, dua penjelasan. Innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sungguh Allah Jalla wa'ala terkadang membela agama ini dengan laki-laki yang fajir. Dia fasik, dia fajir dengan tindakan itu, tindakannya membantu kaum muslimin. Maka Islam terbantu, namun dia fasik. Dan juga beliau mengatakan, innal 'abda la ya'malu bi'amali ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah wa ya'malu 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli wa ya'malu 'amala ahli an-nar wa ya'malu 'amala jawah min ahli an-nar innamal amal bil khawatim. Sungguh ada seseorang yang mengamalkan amalnya penghuni neraka, namun dia termasuk penghuni surga. Dia mengamalkan amalnya ahlul jannah dan dia termasuk penghuni neraka. Amal tergantung khatimahnya. Disebut dalam lafaz yang lain, fima yabdu linnas. Dia mengamalkan amalnya ahlul jannah yang nampak bagi orang lain, namun dia termasuk ahlul nar. Amal tergantung khatimahnya. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para ulama sebab kenapa orang ini di akhir hayatnya su'ul khatimah, mendapatkan su'ul khatimah. Matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati bunuh diri. Padahal dia mengamalkan amal yang sangat besar. Disebutkan pada kalbunya ada dasisah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, khatimatus su' takunu bisababi dasisatin batinatin lil 'abdi.
la yattalu 'alaiha an-nas. Su'ul khatimah menimpa seorang hamba terkadang disebabkan karena ada sisa penyusup batin. Ada sisa, ada sais. Ada penyusup mata-mata dalam batinnya yang tidak diketahui oleh banyak orang. Imma min jihati amalin sayyi'in wa nahwi dzalik. Mungkin amal jelek, amal buruk yang dia kerjakan sembunyi-sembunyi atau yang semisal itu. Ada niatan terselubung dalam kalbunya yang buruk. Fatilkal khaslatul khafiyatu tujibu sul khatimah indal maut. Perangai yang samar tadi itu, yang buruk tadi itu, yang mengakibatkan dia mendapatkan su'ul khatimah ketika kematiannya. Na'udzubillah. Baru ketahuan setelah matinya tidak husnul khatimah. Baru ketahuan setelah matinya su'ul khatimah. Kok bisa su'ul khatimah mati di atas perkara kejahatan, kejelekan, keburukan, kemaksiatan, padahal zahir amalnya baik? Jawabannya adalah yang dalam kalbunya. Rusak batinnya, rusak kalbunya. Simpelnya adalah tidak ada keikhlasan dalam beribadah, dalam beramal. Ada niatan-niatan yang lain. Entah ingin mendapatkan sanjungan, gelar, ingin mendapatkan popularitas, prestise. Niatan yang buruk ini yang berujung kepada orang terpelanting dalam fitnah, bahkan ujungnya su'ul khatimah di akhir hayatnya. Hati-hati ini semua. Sehingga dikatakan urgensi keikhlasan. Yang ikhlas, yang tulus, yang jujur dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam semua yang kita kerjakan, ikhlaskan niat yang tulus, yang dicari ridhonya Allah semata wal jannah, bukan niatan-niatan duniawi atau pribadi ataupun yang lain-lainnya. Wallahul musta'an. Kita masih ingat sebuah hadis yang cukup panjang, hadis dari sahabat Abu Hurairah yang menjelaskan tiga pihak, tiga orang sebagai pihak pertama yang dinyalakan dengan mereka neraka jahanam. Yang satu qari alim, yang dua mujahid, yang ketiga jawad mutasaddiq. Yang ini alim qari, yang ini mujahid berjihad fisabilillah, yang ini dermawan suka bersedekah, mengerjakan amal yang sangat besar. Ini ilmu qiraah, ini jihad, ini infak sedekah besar. Namun menjadi bahan baku pertama neraka jahanam di yaumul qiyamah nanti. Ternyata dia belajar ilmu supaya dikatakan alim, belajar qiraah supaya dikatakan qari, berjihad supaya dikatakan suja, pemberani, berinfak supaya dikatakan jawad, dermawan. Hanya kepengin itu waqat qil dan dapat di dunia ini. Namun niatan-niatan yang jelek ini yang merusak keadaan. Adabul ikhlas, karena gak ada keikhlasan, menghancurkan semuanya, dilemparkan dalam neraka jahanam. Naudzubillah, karena adabul ikhlas. Hati-hati dalam beragama. Jangan banyak rekayasa, jangan banyak makar, jangan banyak kamuflase, jangan banyak main-main, jangan banyak-banyak talawun. Satu saja, Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Kamu ilmui, kamu yakini, kamu pegangi, kamu wujudkan, kamu amalkan. Satu, dengan niatan yang tulus, ibtigha mardatillah, akan aman insyaallah taala. Barakallahu fikum. Yang menunjukkan jaminan rasa aman, keamanan dari berbagai banyak fitnah dengan keikhlasan ialah kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Beliau digoda dengan fitnah syahwat, syahwatun nisa. Digoda dengan godaan yang luar biasa. Hanya orang yang betul-betul mukmin, shadiq, mukhlis yang bisa mengelak daripadanya.
Ya. Imratul Aziz menutup semua pintu rumah. Hanya berdua. Digoda dengan sosok wanita yang sangat cantik jelita. Terhormat, berstatus tinggi. Perempuan itu yang menginginkan Nabi Yusuf. Maksa untuk itu. Dalam kondisi Nabi Yusuf di puncak masa mudanya, manusiawi bergolak ya ikhwan. Tetapi Allah selamatkan beliau dari itu semuanya. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, beliau termasuk hamba-hamba kami yang diikhlaskan. Min ibadinal mukhlasin, dikarenakan beliau termasuk hamba-hamba kami yang diikhlaskan niatnya. Mukhlasin. Ikhlas itu ikhtiar kita. Dampak positifnya Allah Jalla wa'ala yang menentukan. Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, menyelamatkan seseorang hamba dari fitnah syahwatun nisa yang mengerikan, yang menggoda, dan fitnah-fitnah yang lainnya. Barakallahu fikum. Keikhlasan, ikhlasun niyah, ya, yang tulus, yang jujur, yang amanah, yang ikhlas. Jangan talawun, jangan berwarna-warni, jangan bermuka dua, jangan banyak makar, jangan banyak permainan, jangan banyak kamuflase. Satu akidah, satu wajah, satu prinsip, satu muka. Semuanya lillahi tabaraka wa ta'ala, akan selamat insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Baik. Wa hakadha, yang berikutnya adalah al-ilm. Pentingnya ilmu di masa fitnah. Ini termasuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadah ala ilm. Beramal saleh ala ilm, dengan dasar ilmu. Dan yang paling penting urgensi ilmu. Dan yang dimaukan ilmu syar'i. Ilmu tentang agama Allah Jalla wa'ala ini. Quran, sunnah dengan pemahaman para salaf. Dengan berbagai macam ilmu-ilmu yang ada. Semua ilmu syariat kamu pelajari. Al-ilm ya kawan. Dengan ilmu inilah barakallahu fikum, seseorang hamba akan memiliki furqan. Pembeda, ada hak, ada batil. Tahu ini benar, ini salah. Ini menyimpang, ini lurus. Di ilm. Semua dengan dasar ilmu. Ada sebuah athar dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, la tadurrukal fitnatu ma arafta dinak, innamal fitnatu idza ishtabaha 'alaikal haqq wal batil. Tidak akan membahayakan kamu fitnah apapun selama kamu mengilmui agamamu, selama kamu mengerti agamamu. Fitnah apa tidak bakal membahayakan kamu. Dengan ilmu kamu tahu ini fitnah, ini fitnah, ini fitnah, ini fitnah syubhat, ada kufur, ada syirik, ini bid'ah, dalalah, inhirafat, penyimpangan, paham radikal, fikrah munharifah. Tahu dengan ilmu. Ini maksiat, kefasikan, ini haram, ini kata syahwat. Selama kamu mengerti agama kamu, mengilmui agama kamu, la tadurrukal fitnah. Fitnah apapun tidak bakal membahayakan kamu. Fitnah itu menimpa seseorang yang tersamarkan padanya hak dengan yang batil. Fitnah itu ketika engkau samar, tidak bisa membedakan mana hak mana batil. Anta maftun, kamu terfitnah. Apalagi jahil, tidak tahu mana hak mana yang batil, tidak ngerti. Yang ini apa kata orang, yang ini apa kata teman, yang ini apa kata ustadz, yang ini apa kata fulan. Tidak ada ilmunya, membebek dia, jahil, ami dia, awam dia. Maka inilah korban fitnah. Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, al-fitnatu idza aqbalat arafaha kullu alim, wa idza adbarat arafaha kullu jahil.
Fitnah itu ketika datang langsung dikenali semua orang yang berilmu, yang alim. Tahu ini fitnah, diwaspadai. Dan ketika setelah selesai, setelah usai, baru diketahui oleh orang yang jahil. Selesai semuanya. Oh, itu fitnah ya. Ternyata itu fitnah ya. Ada jahil. Masih mending, masih ringan dengan jahilnya seseorang. Di akhir dia tahu itu fitnah. Fakta yang berbicara menyatakan orang yang jahil, para juhala, para sufaha, orang yang safih, jahil, korban fitnah. Yang termakan fitnah itu para juhala, orang jahil. Ya, yang terseret arus fitnah yang begitu besar itu para sufaha, orang yang safih. Maka fa'alika bil ilm, supaya kokoh ala sunnah, supaya tahu ini sunnah, ini hak, kokoh di atasnya, selamat dari semua fitnah adalah dengan ilmu. Sehingga fokus ngaji, fokus taklim, datang di halaqatul ilm, majalisul ilm, terutama di ayyamul fitnah, di masa-masa fitnah, atau ketika muncul fitnah. Mulazamah dengan ilmu, mulazamah dengan ahlul ilmi, akan selamat. Terkait dengan dasar dalilnya adalah ucapan Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, sahabiyun jalil, pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Pada masa itu cukup banyak peristiwa. Dan di antara peristiwa yang merupakan fitnah adalah perang Jamal. Dikarenakan yang perang menggunakan onta Jamal. Kata Abu Bakrah, semoga Allah meridainya, dalam Sahih Bukhari, laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal Jamal. Sungguh Allah Jalla wa'ala memberi kemanfaatan kepada aku dengan sebuah kalimat, satu hadis yang aku dengarkan dari beliau SAW pada waktu perang Jamal. Ba'dama kittu alhaqu bi ashabil Jamal fauqatila ma'hum. Setelah hampir saja aku bergabung dengan pasukan Al-Jamal dan perang bersama dengan mereka, ashabul Jamal. Qala, kata Abu Bakrah, lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Farisa qad mallaku Ali bin Kisra. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang Persia mengangkat putri Kisra sebagai raja mereka, ratu mereka. Mereka angkat wanita sebagai ratu, raja. Qal, belum mengatakan la yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Sekali-kali tidak bakal menang, tidak bakal sukses, tidak bakal beruntung suatu kaum yang mengangkat wanita untuk mengurusi perkara mereka. Satu hadis. Hanya enggak jadi ikut perang Jamal, selamat dari fitnah ketika itu, fitnah intern. Fitnah di kalangan para sahabat. Barakallahu mereka semua ahli ijtihad, yang benar 2 pahala, satu dapat 1 pahala, dan dilipat, digulung ini semuanya dikatakan terkait dengan para sahabatul kiram. Tapi yang hak kala itu adalah yang bersama dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, dapat 2 pahala. Hampir saja gabung dengan pihak yang secara ijtihad. Ya. Allah kasih keselamatan dengan ilmu yang dia dapatkan dari beliau SAW. Satu ilmu, satu kalimat menyelamatkan beliaunya. Hakadha al-ilmu munjad. Yang namanya ilmu itu menyelamatkan. Al-ilmu furqan. Yang namanya ilmu itu pembeda, yang bisa membedakan hak dengan yang batil. Fa'alaikum bil ilm. Maka harus berilmu, harus belajar, harus taklim, harus ngaji. Kalau mondok luar biasa, ilmiah itu luar biasa untuk mengenali semua ahkam syariah, di antaranya terkait dengan masalah al-fitnah hadhihi. Justru ketika muncul fitnah,
sangat dianjurkan semakin semangat taklim, semangat menggalakkan halaqatul ilm, semangat mengkaji ilmu. Hakadha. Dengan ilmu akan terbimbing. Barakallahu fiikum. Dan masih banyak lagi yang lainnya, ikhwan. Detail-detail tentang ini semua. Kalau mau disebutkan secara global cukup banyak. Di antaranya adalah kembali kepada para ulama, menyerahkan semua urusan fitnah besar kepada para ulama rabbaniyin, wabil khusus ulama-ulama yang telah tiada, ulama kibar yang ma'ruf dengan sunnahnya, yang dikenal dengan sunnahnya, yang telah tiada. Barakallahu fikum. Mereka di masa hidupnya menerangkan bagaimana tariqah, bagaimana maslak, bagaimana kaifiyah untuk menghadapi sebuah fitnah, bimbingan arahan mereka. Barakallahu fikum. Manhaj mereka jelaskan sama mereka semua dan dipahami oleh umat. Ikuti mereka ini. Barakallahu fikum. Naam. Dikarenakan matu ala sunnatin, mereka ulama kibar yang telah mati di atas sunnah. Barakallahu fikum. Adapun yang masih hidup jangan sebagai pegangan. Yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Ini nasihat yang kita dengarkan langsung ketika kita umrah bersama dengan sebagian asatidzah. Kalau nggak salah November kemarin. Ketika di Mekah kita ziarah ke Syekh Ahmad Az-Zahrani rahimahullah, hafizahullah. Syekh Ahmad Az-Zahrani di Shisha Jami' bin Ubaid. Ketemu khusus hanya kita dan yang lain para ustadz dan beliau saja. Bincang-bincang panjang terkait dengan dunia antah berantah. Barakallahu fikum. Dan yang beliau ucapkan ialah ketika itu tentang kembali kepada manhaj ulama kibar yang telah mati ala sunnah. Alaikum bil kibar, la siyama alladzina matu ala sunnah. Ulama kibar yang mati ala sunnah. Dengan para salafun salih, bimbingan para salaf, aimatul huda, dan ulama-ulama kita yang telah mendahului kita dengan kematian ala sunnah. Syekh Rabi bin Hadi rahimahullah, Syekh Ubad al-Jabiri rahimahullah, dan ulama yang lain yang mati ala sunnah. Dibawakan sebuah athar dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Yang kepingin mengambil sunnah bimbingan, hendaklah mengambil bimbingan orang-orang yang mati, yang telah mati di para salaf dan para ulama sunnah yang telah mati ala sunnah. Di zaman sekarang ulama kibar kita yang mati ala sunnah. Jangan mengambil dari yang hidup, dikarenakan yang hidup belum aman dari fitnah. Barakallahu fikum. Tegas mengatakan langsung ketika itu. Antum jangan berpegangan dengan la zahrani wala fala wala allan. Jangan biman qad mat. Ada Syekh bin Baz rahimahullah, ada Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ada Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, ada Syekh Rabi bin Hadi rahimahullah, wa ada Syekh Ubad al-Jabiri rahimahullah. Aimah kibar yang kita hidup di masa mereka dan mereka telah tiada saat ini. Matu ala sunnah. Ambil manhajiyah mereka, thariqah mereka, maslak mereka, bimbingan mereka, petunjuk mereka dalam dakwah, dalam tarbiyah dan di ayamul fitan. Barakallahu fikum. Akan selamat insyaallah taala. Barakallahu fikum. Jangan berpegangan dengan masih hidup. La ana wala fulan wala alan wala syai. Selama ala sunnah ikuti. Tapi jangan dipegangi secara mutlak. Dikarenakan belum tentu bagaimana akhir hayatnya. Rujuk ilal ulama. Barakallahu fikum. Tayyib, kemudian at-tamassuk bis sunnah, ittiba'us sunnah, ittiba'us salaf, tinggalkan yang namanya asabiyah, at-tahassub hizbiyah, tinggalkan namanya takut buta, at-taqidul a'ma. Barakallahu fikum. Ar-ruju' ilal haq, ketika tahu dia salah, dia keliru, langsung rujuk kepada al-haq. Barakallahu fikum. Dikarenakan rujuk pada al-haq itu lebih baik daripada kekeh alal batil. Dan jangan lupa tinggalkan semua fitnah.
Jangan ikut andil padanya, jangan terlibat di dalamnya, serahkan kepada ahlinya. Jaga lisan, kaful lisan, hifdzul lisan del fitan. Jaga lisan, jangan bicara, jangan memposting, jangan menulis hal-hal yang belum ada bimbingannya dari para ulama. Barakallahu fikum. Jaga lisan. Jaga lisan. Diam bagi yang bukan kompetennya, serahkan kepada ahlinya. Tunggu para ulama kibar yang berbicara, yang menjelaskan. Ketika datang semua tadi, baru Anda menjelaskan sesuai dengan keterangan para ulama kibar yang ma'rufin bis sunnah. Barakallahu fikum. Dan tentunya jangan lupa barakallahu fikum, doa, memohon doa taufik Allah Jalla wa'ala. Doa supaya diberi taufik, diberi hidayah. Doa diberi keteguhan, ketegaran ala sunnah. Doa memohon istiqamah ala sunnah. Doa mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat wal jannah. Semoga manfaat. Saya dipeseni jangan lama-lama taklimnya. Akhirnya dipersingkat poin-poinnya ini juga belum semuanya, sebagiannya saja ya kawan. Selebihnya banyak bukunya para ulama membahas masalah ini terkait dengan kekokohan, ketabahan di atas al-haq di masa-masa fitnah. Intinya adalah yang paling pertama tadi, al-amal saleh, al-ibadah dengan dasar ilmu, ikhlas dan mutaba'atus sunnah. Semoga manfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.